pagi, siang, sore, maupun malam kepada yang terhormat Kak Cecia dan Kak Stasia selaku asisten praktikum mata kuliah Human Integrated System and Organizational Behavior. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan final project praktikum yang kami buat dengan judul Perancangan Alat Pel Ergonomis dan Optimasi Tata Letak Ruangan untuk Efisiensi Aktivitas Pembersihan Lantai. Next. Berikut merupakan anggota grup HIS 03. Yang pertama saya sendiri Teresa, kemudian Mulia, kemudian M. Raihan, kemudian Muhfareza, dan yang terakhir Cindy. Next. Berikut bab 1 pendahuluan. Yang pertama kita bahas terlebih dahulu mengenai latar belakang. Adapun hal-hal yang melatar belakangi pembuatan final project ini antara lain, yang pertama, aktivitas pembersihan lantai merupakan pekerjaan rutin yang memerlukan efisiensi gerak dan kenyamanan kerja. Yang kedua, penggunaan alat pel konvensional sering menimbulkan kelelahan dan risiko postur kerja yang tidak ergonomis. Yang ketiga, kondisi tata letak ruangan yang kurang optimal juga berdampak pada efektivitas proses pembersihan. Dan yang terakhir, diperlukan perancangan alat pel yang ergonomis serta penataan ruang kerja yang efisien agar aktivitas pembersihan lebih cepat, nyaman, dan aman. Selanjutnya, untuk tujuan pembuatan final project ini, yang pertama, mendesain ulang alat pel berdasarkan prinsip antropometri agar sesuai dengan ukuran tubuh pengguna. Yang kedua, menganalisis tingkat kelelahan dan konsumsi energi pengguna sebelum dan sesudah penerapan alat pel usulan. Dan yang terakhir, membuat rancangan tata letak ruangan yang ergonomis untuk meningkatkan efisiensi aktivitas pembersihan lantai. Next. Selanjutnya, bab 2 landasan teori akan dijelaskan oleh Kak Raihan. Kepada Kak Raihan dipersilahkan. Baik, terima kasih. Saya Raihan. Saya lanjutkan untuk presentasi yaitu bab 2 landasan teori. Yang pertama adalah antropometri, yaitu cabang dari ergonomi yang fokus pada pengukuran dimensi tubuh manusia untuk kebutuhan desain lingkungan kerja, peralatan, dan produk yang sesuai dan nyaman. Menurut Karlovsky dan Mrugelsky 2023, memahami antropometri membantu memastikan bahwa lingkungan dan perlengkapan kerja dirancang dengan pertimbangan variasi fisik manusia sehingga meningkatkan keefektifan dan kenyamanan pengguna. Sebagai contoh penerapannya adalah menyajikan data antropometri komprehensif dalam buku Body Space yang menjadi acuan penting dalam praktik desain ergonomis modern seperti penentuan tinggi meja, jangkauan tangan, dan ruang gerak minimum. Dan yang kedua adalah work environment design, yaitu proses perencanaan dan pengaturan lingkungan kerja agar pekerja dapat melaksanakan tugasnya secara nyaman, aman, sehat, dan efisien. Tujuan utama dari desain lingkungan kerja adalah meminimalkan risiko cedera atau penyakit akibat kerja, mengurangi kelelahan, dan memaksimalkan produktivitas. Beberapa pertimbangan work environment design adalah tata letak, pencahayaan, suhu dan ventilasi, kebisingan, zona perorangan, serta ergonomi postur. Next. Kemudian yang ketiga adalah fatigue and energy consumptions, di mana fatigue atau kelelahan merupakan suatu kondisi penurunan kapasitas kerja fisik maupun mental yang terjadi akibat aktivitas berulang, berkepanjangan atau intensitas tinggi. Kelelahan berfungsi sebagai mekanisme protektif tubuh untuk menghindari kerusakan jaringan atau disfungsi organ akibat kerja yang berlebihan. Konsumsi energi mengacu kepada jumlah energi metabolik yang dibutuhkan tubuh untuk menjalankan aktivitas tertentu. Dalam konteks ergonomi dan analisis kerja, konsumsi energi digunakan untuk menilai beban kerja fisik. Ketika energi yang dikonsumsi melebihi kapasitas fisik tubuh dalam waktu yang cukup lama, maka produktivitas akan mengalami penurunan yang menyebabkan risiko kelelahan meningkat dan potensi cedera pada saat bekerja pun akan bertambah. Baik, untuk bab 3 akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk bab 3, metodologi penelitian atau diagram alir penelitian. Yang pertama itu kita harus mengidentifikasi dulu masalahnya itu apa, dan identifikasi masalah itu ada di bab 1. Kemudian kita lanjut dengan studi literatur atau belajar dengan penelitian-penelitian yang sudah ada, itu ada di bab 2. Kemudian pengumpulan data mencakup 3 modul. Pada intinya pengumpulan data ini kita menggambar alat pel konvensional dan layout ruangan existing yang kemudian kita olah datanya sehingga kita menghasilkan 3D alat pel usulan dan 3D layout usulan. Yang terakhir kita akan menganalisis dan mengevaluasi, kemudian didapatkan kesimpulannya. Selanjutnya, next.
bab 4 akan dijelaskan oleh Kak Fareza. Kepada Kak Fareza dipersilakan. Baik, jadi untuk di bagian pengolahan dan pembahasan pengumpulan data, pengolahan data ini difokuskan pada 3 aspek, yaitu anthropometry, fatigue, and energy consumption, serta work environment design. Jadi untuk bagian anthropometry, di sini rata-rata tinggi badan pengguna itu biasanya di 160 cm, sehingga tinggi siku berdiri berada pada rentang sekitar 102 hingga 105 cm. Jadi untuk tinggi gagang pel itu sedikit lebih rendah dari tinggi siku berdiri untuk mengurangi fleksi punggung selama aktivitas mengepel. Untuk rumus penentuan tinggi gagang alat pel itu jadi tinggi gagang sama dengan tinggi siku berdiri dikurang 5 cm. Kemudian untuk rancangan alat pel ini usulannya memiliki spesifikasi sebagai berikut, yaitu tinggi gagang pelnya di angka 98 cm, diameter gagangnya 2,8 cm, ukuran kepala pelnya 36 kali 12 cm, kemudian mekanisme engselnya fleksibel 180 derajat. Jadi spesifikasi tersebut bertujuan untuk mempertahankan postur tubuh tetap tegak selama bekerja, menurunkan beban pada pinggang dan punggung bawah, serta meningkatkan efisiensi gerak tangan pada proses pembersihan. Kemudian untuk pada poin fatigue and energy consumption, untuk pengukuran konsumsi energi dilakukan dengan menggunakan detak jantung sebagai indikator. Beban sebagai aktivitas mengepel dilakukan pada ruangan yang sama dengan durasi kerja yang setara, baik menggunakan alat pel konvensional maupun alat pel usulan. Kemudian hasil pengukuran menunjukkan bahwa rata-rata detak jantung saat menggunakan alat pel konvensional adalah di angka 118 bpm. Sedangkan setelah menggunakan alat pel usulan, rata-rata detak jantung menurun sehingga menjadi 102 bpm. Kemudian pada poin work environment design, analisis tata letak ruangan dilakukan untuk meminimalkan lintasan gerak yang tidak perlu selama proses pembersihan lantai. Pada kondisi awal, pengguna masih melakukan gerakan bolak-balik yang mengulang area pembersihan sehingga waktu kerja menjadi lebih lama. Jadi untuk tata letaknya, ruangan ini didesain dengan pola pembersihan satu arah atau one way flow, dimulai dari titik terjauh dalam ruangan dan bergerak menuju ke arah pintu keluar dengan pola lintasan tersebut. Jadi untuk penerapan tata letak ruangan ini diusulkan menyebabkan yang pertama waktu pembersihan berkurang, kemudian langkah kerja lebih efisien, dan yang terakhir itu kelelahan fisik berkurang karena tidak mengulangi lintasan pembersihan. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kepada Kak Cindy dipersilakan. Selanjutnya masuk ke bagian 4.3, yaitu pembahasan dan analisis yang lebih spesifik pada 3 aspek utama. Yang pertama pada aspek antropometri. Pada alat usulan pel, tinggi gagang yang digunakan adalah 98 cm yang sudah disesuaikan dengan tinggi rata-rata pengguna. Dengan tinggi ini, pengguna dapat bekerja dalam posisi tubuh yang lebih tegak tanpa harus membungkuk. Dampaknya adalah otot punggung dan bahu menjadi tidak tegang dan resiko pegal atau nyeri punggung dapat berkurang secara signifikan. Kemudian yang kedua, aspek fatigue and energy consumption. Dari hasil pengukuran, detak jantung pengguna saat menggunakan pel usulan turun dari 118 bpm menjadi 102 bpm. Penurunan ini menunjukkan bahwa beban kerja fisik menjadi lebih ringan, sehingga energi yang dikeluarkan tubuh juga lebih sedikit. Artinya, aktivitas mengepel dapat dilakukan lebih lama dan lebih nyaman tanpa merasa cepat lelah. Kemudian yang ketiga, aspek work environment design. Pada kondisi awal, pola pembersihan dilakukan secara bolak-balik sehingga banyak gerakan yang terulang dan memakan waktu. Setelah dilakukan perbaikan, pola pembersihan diubah menjadi lintasan satu arah di mana pengguna memulai dari titik terjauh dan bergerak menuju pintu keluar. Dengan alur seperti ini, proses pembersihan menjadi lebih teratur, lebih cepat, dan tidak ada bagian yang dibersihkan 2 kali. Secara keseluruhan, pada bagian ini dapat disimpulkan bahwa kombinasi antara desain alat yang ergonomis dan tata letak kerja yang lebih efisien berhasil meningkatkan kenyamanan dan mengurangi
kelelahan, serta memperbaiki efektivitas kerja secara keseluruhan. Baik, terima kasih Kak Cindy atas penjelasannya. Bab 5 kesimpulan dan saran akan dilanjutkan oleh Kak Mulyat. Baik, dari hasil proyek dilakukan dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip ergonomi pada perancangan alat pel dan tata letak ruangan mampu meningkatkan efisiensi serta kenyamanan kerja secara signifikan. Alat pel yang dirancang berdasarkan data antropometri pengguna memungkinkan postur kerja lebih netral dan mengurangi tekanan pada punggung serta lengan. Penggunaan alat pel usulan juga menurunkan detak jantung rata-rata pengguna dari 118 bpm menjadi 102 bpm yang menunjukkan penurunan beban bekerja fisik. Selain itu, tata letak ruangan dengan pola pembersihan satu arah menjadikan proses lebih cepat, teratur, dan hemat energi. Secara keseluruhan, rancangan usulan ini berhasil menciptakan sistem kerja yang lebih ergonomis, efisien, dan mendukung kesehatan pengguna. Lalu kemudian daftar pustaka. Lalu saya kembalikan kepada moderator Kak Teresa. Baik, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.